Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani. Ketemu lagi di hari Jumat 16 Agustus 2024, bertepatan dengan usia cabai saya yang besok tanggal 18 bertepat 4 bulan ya, atau 120 hari ST. Kita review sebentar Sobat Tani ya untuk kondisi cabainya. Ini Sobat Tani ya, penampakan cabainya. Untuk calon bunganya masih produktif ya, daun-daun masih pada itu. Ini kalau sekelas Sobat Tani ya. Ini cabai udah petikan yang ke-8 Sobat Tani ya. Alhamdulillah udah hampir balik modal Sobat Tani ya. Kita lihat sekilas, kita review sekilas Sobat Tani untuk kondisi cabainya. Ini layu kita jumpai juga Sobat Tani ya. Ini cabai yang layu. Tetapi sebelahnya kita lihat Sobat Tani ya. Ini pengalamannya yang saya temui. Sebelahnya layu itu tidak menular Sobat Tani. Jadi kalau anggapan cabai kena layu varium menular, kok bagi saya agak soal pertanyaan ya. Asalkan cabai tidak kita cabut Sobat Tani ya. Nih. Terus juga ini Sobat Tani. Nah, ini juga layu juga. Ini malah tepung nih. Yang layu sama yang sehat tepung, dan juga sebelahnya tidak layu juga Sobat Tani. Jadi untuk para petani, misalkan kita jumpai kasus cabai yang layu, sebaiknya tidak kita cabut untuk cabai, biarkan dia mengering dengan sendirinya dan mati dengan sendirinya Sobat Tani. Nah, kita lanjut Sobat Tani. Ini tanamannya, calon bunganya masih terus muncul Sobat Tani ya. Ini cabai ini di lahan janda Sobat Tani. Kita lihat musanya ini, musa di lahan janda. Kondisi tanahnya juga kering. Hari ini sedang dilakukan penyepraian Sobat Tani. Nanti akan saya spill untuk obat-obat penyepraiannya yang saya pakai di hari ini. Jadi sebagai petani, meskipun kita harga cabai saat ini mengalami penurunan, tapi kita sebagai petani tetap harus menjaga ya, menjaga kualitas produksi Sobat Tani. Ulas Sobat Tani ya, kualitas produksinya sehingga nanti untuk tonasenya bisa terpenuhi, dan juga semoga hasilnya bisa dengan tonase yang tinggi, hasilnya lebih baik Sobat Tani ya. Ya Sobat Tani, kita lihat nih bersama. Ini kena lalat buah Sobat Tani ya. Kita lihat nih. Nih. Lalat buah. Ini Sobat Tani ya, penampakan tanaman cabai. Di sini ada yang layu juga Sobat Tani. Ini tidak saya cabut ya, tapi saya biarkan padanya sehingga mengering, dan juga sebelah kirinya itu masih utuh Sobat Tani ya, masih utuh. Sebelah kanan juga masih utuh. Nah, jadi sekali lagi Sobat Tani, saran saya kalau misalkan ada cabai yang terkena layu, biarkan dia tetap posisi mula sampai dia mati ya. Sebaiknya hindari itu pencabutan. Ini juga Sobat Tani ya, sama ini. Ini posisinya layu ya, sampai kering kayak gini. Tapi sebelahnya juga masih pada hidup Sobat Tani. Oke Sobat Tani, nanti kita arah ke gubuk, kita sepil untuk obat-obat pertanian. Ini dibantu oleh kerja saya untuk menjalankan penyepraian Sobat Tani. Untuk pemupukan sesuai metode Mas Udin, 4 hari sekali. Oh, mohon maaf, 5 kali pemetikan kita pupuk ya. Jadi setelah kita pakai KCL, kita kembali ya Sobat Tani ya, pemupukannya setelah 5 kali pemetikan kita pakai 16 16 16. Nanti insya Allah setelah 5 kali pemetikan lagi, usia interval 20-25 hari, kita pupuk lagi menggunakan MPK Grower. Lalu 25 hari berikutnya kita pupuk lagi menggunakan KCL ya, klorin KCL. Oke Sobat Tani, kita sepil untuk obat-obat yang kita pakai di hari ini Sobat Tani ya.
Untuk menambah buahnya kita pakai Gema Flora ya sobat tani ya. Jadi Gema Flora saya mix dengan bioaktivator tanaman ya, atau di asam amino diaktifasi. Lalu untuk pencegahan lalat buah saya pakai ini merek Kurakron, bahan aktif Pevonovos. Cuma ini berhubung saya habis, saya cari lagi yang Biokron ya petani. Jadi untuk kaliumnya ini dua ini saya kemarin pesan online sobat tani ya, di tokonya Profesor Udin. Ini baru saya pakai spray ini, biasanya saya pakai, mohon maaf, saya pakai Kalinet sobat tani ya. Nih, Kalinet. Ini saya rolling aja. Jadi untuk terus funginya 2 hari yang kemarin saya pakai bahan aktif. Untuk funginya saya pakai Asosis Robin dan Difenoconazole sobat tani ya. Lalu saya campur dengan Mancozeb gitu sobat tani. Jadi fungi masuk 2 hari lalu saya spray dengan nutrisi ya sobat tani ya. Lalu untuk menjaga kesuburan tanah itu biasanya saya interval 15-20 hari itu saya kocok dengan ini, saya sekalian saya kasih ya, obat-obatnya ya. Ini saya pakai aktivasi E4 ya. E4 nya nanti sebelumnya diaktifasi dulu, jadi E4 ditambah dengan molase sobat tani ya, molase atau gula pasir ya. Ini molase. Dan juga tidak lupa sobat tani ya, untuk menambah kayak kuatnya kita pakai ini air pususan beras ya sobat tani ya. Dan juga untuk semakin berbanyak trichodermanya saya pakai Max 3G trichoderma. Dimana tuh ya Max 3G ini kita ada banyak trichoderma ya. Nih sobat tani ya, saya trichoderma biasanya pakai ini ya. Ini juga saya pesan di tokonya Profesor Udin. Jadi untuk bahan-bahan tadi kita aktifasi dulu di ini sobat tani. Biasanya E4 nya saya pakai, bisa sih bebas sih ya, pakai separuh bisa. Terus ini molasenya separuh, air berasnya full, jadi separuh. Saya diam taruh sini dulu ya, kita tutup rapat sama campur air, kita tutup rapat 5 hari. Habis itu kita kocorkan di lubang tanam gitu sobat tani. Ini biasanya perawatan yang saya lakukan rutin ya, untuk mencegah dan menanggulangi untuk kelayuan. Untuk hasilnya sobat tani ya, kemarin di lahan yang sini sobat tani, ini hampir semua layu sobat tani. Jadi 4 bedengan ini hampir semuanya layu semua di tanam cabai saya yang kemarin. Tapi alhamdulillah sobat tani ya, kita lihat ini kasus kelayuan misalkan muncul juga jarang sobat tani. Kita lihat. Nah, ini produktivitas buahnya juga alhamdulillah semakin meningkat ya sobat tani ya. Ini di lahan sini sobat tani sama. Juga untuk kebersihan lahan jangan lupa sobat tani tetap kita jaga ya, karena meskipun ini musimnya masuk musim penghujan, tapi ya kenyataan masih jarang turun hujan sobat tani. Ini sobat tani, jadi untuk perawatan yang saya lakukan rutin biasanya itu. Dan juga sobat tani ya, jangan lupa sebulan sekali kita kocor tanaman cabai ini menggunakan kalsium. Saya biasanya pakai kalsium tunggal ya, untuk merek bebas sobat tani ya, merek bebas. Saya kocorkan di lubang tanam, bebas sih, mau lubang tanam, lubang pupuk susulan, silakan sobat tani. Itu sobat tani, jadi itulah yang saya dalam tanaman cabai yang saya aplikasikan di tanaman cabai saya sobat tani. Alhamdulillah hasilnya juga meskipun tidak maksimal, tapi setidaknya ada hasil lah sobat tani. Kita lihat
Untuk penyempraiannya biasanya saya 4 hari sekali habis masa generatif, habis petik. Kita masukkan juga fungi, insek, nutrisi sobat tani ya. Kalau pas lah kadang pertanyaan tuh insek nutrisinya dicampur apa dipisah. Kalau saya sih kadang saya campur sobat tani ya, asalkan kita pada waktu untuk melarutkan di air kita ambil sendiri-sendiri. Jadi inseknya kita larutkan di ember sendiri, lalu kita tuang ke tangki spray. Funginya juga sama, ember sendiri kita tuang ke spray, juga nutrisinya kita sama ya. Jadi bukannya, kalau saya mohon maaf ini tidak saya campur di tangki dan tidak saya campur di satu ember, nggak beda-beda gitu sobat tani. Sobat tani mohon masukan, saran, like and subscribe dari semua suhu pertanian cabai pada khususnya. Saya harapkan supaya nanti untuk kita sama-sama belajar sobat tani ya, belajar menanam cabai, sehingga juga semoga apa yang kita lakukan semua ini bisa menjadi amal jariah kita dalam besok nanti di akhirat ya. Oke sobat tani, sekian dulu. Semoga kita semua dengan kemudahan urusan dunia akhirat, dan juga harapan kita petani semoga harga cabai bisa kembali mengangkat sobat tani ya, karena kondisi saat ini harga cabainya sedang turun sobat tani. Untuk harga cabai rekan-rekan pertanian ditunggu ya, di update komentarnya. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.